wah nggak setuju nih, ini pasti orang-orang yang komplain nggak setuju sama anak muda maju. Bukan itu problemnya. Anak muda sih saya setuju. Yang saya nggak setuju kalau itu tiba-tiba ngubah peraturan negara biar maju, itu yang salah. Ini ada etika yang jelas-jelas dilanggar gitu. Orang akan bilang ini secara hukum tadi gitu, secara prosedural gimana? Ya prosedural, kalau mau dibilang prosedural ya sesuai prosedur. Legal apa enggak? Ya legal. Etik apa namanya? Ethical atau enggak? Enggak. Dan itu buat saya presiden buruk banget buat demokrasi kita. Karena aku anak presiden, aku muda, dan aku gemuk. Saya disclaimer dulu. Saya mau klarifikasi. Saya mau bilang, saya tidak mengendorse pasangan capres cawapres manapun. Saatnya yang muda mendapatkan kursi. Wah, deg-degan banget nih. Tapi tetaplah, karena di lanturan kita berdoa mudah-mudahan ngelanturnya pasti mudah-mudahan relevan. aman. Kok aman sih? Kita sapa dulu dong. Halo Mbak Neng, selamat sore. Apa kabar? Nah, katanya ngasih yang muda kursi. Lah, Tapi kan kayak gini-gini langsung di ini. Iya, penonton lanturan edisi kali ini kita kasih kesempatan sama Nitya yang katanya paling muda untuk membuka acara. Untuk menjelaskan apa bedanya amin dan aman. Mainkan nih. Menjelaskan itu, makanya kenapa Mainkan saya nih. mengajak Mainkan Langsung nih. merasa nggak aman. Langsung merasa nggak aman. saya spesial langsung berasa ya, Inaya Wahid. Aku Nitya, memperkenalkan Anissa. kamu tuh gimana ya? Iya. Sebagai seniman, sebagai pemain teater, sebagai anak presiden tapi yang nggak dapat privilege. Dapat nggak sih? Dapat dong. Oh, dapat ya. Misalnya. Dapat dong. Dapat lah, kemana-mana diajak. Kemana-mana diajak. Iya, kalau Gus Dur kemana-mana kan diajak dia. Kan Kalau dapat cuma privilege. diajak doang mah, kecuali diajak ke tata selanjutnya. Ya diajak orang Gus Dur, dia dituntut, diajak orang ke kamar mandi juga diajak. Nggak berarti kan nanggepin kan? Nggak. Kalau Inaya aku masih berani, kalau Gus Dur nggak berani. Takut. Tapi nah maksudnya kayak kita kan ngomongin ini ya, kita sering banget ngomongin nih kemana sih ini harusnya siapa segala macam, giliran anak muda dikasih kok begini caranya. Do you feel still the same gak sih? Masih ngerasa sama gitu gak? Beda kalau yang muda yang memimpin. Pasti ada bau Inggris-Inggrisnya. Gitu. Of course. Kalau musik mah biasa aja. Biasa aja. Semarangan. Pakai bahasa Indonesia yang baik Baik dan benar. Belum tentu. Bahasa Indonesia Bantul ya. Belum tentu baik dan benar. Silakan ada. Iya, apanya? Iya kan banyak tuh yang ngomong kayak gitu. Ini saatnya anak muda, anak muda tuh maksudnya terus kalau muda terus apa? Soalnya banyak banget gitu, terus gimana tiba-tiba jargonnya, ini adalah calon termuda, ini adalah apa muda, saatnya yang muda, ya and then what, tapi terus kalau muda terus kenapa gitu, apa yang ditawarin gitu. Karena saya sebagai anak muda juga biasa-biasa aja. Itu tenang aja, itu bagian dari ageism juga tuh. Kalau terlalu mengglorifikasi anak muda tuh terlalu ageism juga gitu. Dan maksudnya gini, kalau mau ngomongin anak muda itu kan maksudnya gini, kalau mau ngomong muda itu sebenarnya yang diambil tuh bukan umurnya, tapi being progresif, kan gitu. Ini dunia ini kan dinamis. Nah, makin hari kan butuh solusi-solusi yang juga kemudian harus kitanya butuh update gitu. Nah, itu diharapkan anak-anak muda lebih progresif untuk nyari untuk menyelesaikan isu-isu itu, ya kan? Itu satu. Yang kedua, kemudian idealism. Jadi itu yang dicari. Kalau yang punya itu nggak muda juga nggak apa-apa, karena yang dicari itu bukan usianya sebenarnya gitu. Tapi gemoynya. Tapi berarti aku bisa itu. Aku memenuhi semua persyaratan. Karena aku anak presiden, aku muda, dan aku gemuk. Tapi punya paman nggak? Paman punya dari desa, tapi hakim masalahnya bukan hakim garis. udah gitu hakim garis poli pantai. Susah.
Aduh, jangan usah ngomongin poli, karena kalau poli tetap aja nanti ngadepinnya Megawati lagi. Kebanggaan Indonesia. Iya, di Korea Selatan. Iya. Tapi kita ngomong tiba-tiba ngomongin anak muda, kenapa sih? Gara-gara Gibran maksudnya? Biar Enggak. clear aja. Karena Nitia dari kemarin selalu seperti ngomong itu, Mas. Kenapa sih kalian ribut mulu? Ini kan kesempatan anak muda untuk memimpin, kesempatan anak muda untuk berbuat sesuatu untuk bangsa gitu loh. Biar clear. Setuju. Tapi maksudnya gini, Maksudnya gini, muda itu punya kesempatan untuk mimpin juga setuju. Aku setuju. Tapi- Jadi jangan kemudian isunya terus dibawa-bawa ke nggak setuju nih, ini pasti orang-orang yang komplain nggak setuju sama anak muda maju. Bukan itu problemnya. Anak muda sih saya setuju. Yang saya nggak setuju kalau Caranya. itu tiba-tiba ngubah peraturan negara biar maju, itu yang salah. Ini bukan masalah muda atau nggak mudanya. Jadi jangan di jangan digeser isunya. Ya, sepertinya saya Gitu. tertarik dengan- Apalagi yang menggeser isu itu adalah partai yang ngakunya muda, tapi status quo. Luar juga. Tapi kan yang memimpin anak muda. Tapi yang penting, tapi aku salut sama partai itu, karena akhirnya partai itu melepaskan labelnya sebagai PDIP U23. PDIP U23. Iya. Jadi gitu nih, clear ya. gitu, clear. Yang muda Jelas. itu bukan faktor usia loh ya. Muda itu progresif. betul ide-idenya. Ide-idenya. Gitu kan, mampu untuk melihat peluang Iya. 60% ya itu. Dan kalau tadi kata Mak Nei bilang melabrak konstitusi, undang-undang itu kan memang cara-cara tua ya. Ya, kalau kita mau pakai padanan supaya opposite dengan muda ya, cara tua itu, cara melabrak konstitusi, pengangkangan konstitusi itu kan begitu. Nah, tapi sekarang persoalannya adalah kalau prosedurnya sudah berjalan dan sekarang sudah ditetapkan, bagaimana kita menyikapinya? Apakah ya sudah biarkan itu bergerak secara prosedural? Tapi kan substansinya ini yang jadi persoalan kan. Kalau pemilu proseduralnya sudah bertahap sekarang sudah. Nanti sore pengundian nomor urut. Nah, itu prosedural. Tapi substansinya yang hari ini kita akan bicarakan. Nah, kalau Gus Hakim kan dari kemarin ini di redaksi paling keras soal penyikapan kita terhadap konstitusi. Redaksi. Iya, makanya program-programnya keras. Nah, jelaskan dulu apa yang kamu bela. Ya karena kita membela value ya, kita membela nilai. Kita tidak ada persoalan dengan Gibran, tidak ada persoalan dengan Prabowo, juga tidak ada persoalan dengan Jokowi gitu loh. Tapi kita ada persoalan dengan ketidakberesan dalam tatanan bangsa ini gitu loh. Seperti tadi yang karena ketika satu putusan ini memang udah dianggap aneh, dan kedua putusan MK itu juga membuktikan bahwa memang ada yang nggak beres dalam proses pengambilan keputusan yang dianggap aneh itu gitu loh, hanya untuk meloloskan anak muda untuk bisa ikut kontestasi di Pilpres 2024 nanti gitu loh. Nah, maksudku dalam konteks demokrasi gitu loh, yang dikaitkan dengan partisipasi anak muda ini, Gen Z ini, bagaimana Mbak Nay melihatnya gitu loh? Apakah ini relate misalnya bahwa ini adalah memang waktunya, saatnya yang muda yang memimpin gitu loh? Ataukah ya jangan-jangan ya justru ini jadi kontraproduktif buat anak-anak muda, sebenarnya dia punya potensi segala macam tapi sudah keburu dicitrakan dalam tanda kutip nih kurang positif akibat momen ini gitu loh. Ya, makanya fokusnya kan bukan di mudanya, problemnya kan bukan di mudanya. Saya pribadi, saya salah satu yang mendukung kalau misalnya peraturan itu diubah gitu ya, gitu, bahwa anak-anak yang orang-orang muda yang di bawah 40 tahun bisa jadi pemimpin, nggak masalah. Makanya sekali lagi ini kan problemnya bukan di situ. Tapi nanti kita jadinya malah nggak fokus di problem aslinya yang tadi gitu, ya kan? Yang tadi dibilang bahwa ini ada etika yang jelas-jelas dilanggar gitu. Kalau secara gini, orang akan bilang ini secara hukum tadi gitu, secara prosedural gimana? Ya prosedural, kalau mau dibilang prosedural ya sesuai prosedur gitu kan. Dokumen langgar maksudnya. Iya. Legal apa enggak ya? Legal. Etik ethical Etisnya. atau enggak? Enggak.
Dan itu buat saya presiden buruk banget buat demokrasi kita. Tapi dari kemana masuk kayak gitu? Saya ingat banget waktu saya sempat di satu forum sama bagian dari pemerintah yang terus kemudian bilang gini, ini kita demokrasinya udah naik kok. Buktinya angka demokrasinya udah bagus. Ini buktinya ya angka orang nyoblos kemarin itu pemilih partisipasi publik gitu dalam pemilihan itu naik pesat gitu. Ya masa kalau hitungannya demokrasinya jadi bagus kualitasnya Indonesia itu hitungannya karena orang nyoblos sebanyak-banyaknya nyoblos ya itu bukan berarti terus demokrasinya jadi bagus. Karena kalau cuma masalah banyak-banyakan nyoblos, orang di Korea Utara nyoblos semua, Pak. Demokratis nggak? Tapi gini, kan kalau beberapa kali nih aku diserang ke Kompas Malam kan, kita ngundang beberapa pengamat yang berbeda, beberapa lembaga survei gitu. Kompas Malam. Nggak ada yang siang-siang. Belum terbit. Ada yang subuh. Nah, beberapa dari mereka, terutama yang punya lembaga survei, bilang ini isu yang sangat menarik karena ada etika yang dilanggar. Tapi apakah kemudian nanti berpengaruh nggak sama orang berpikir dua kali ketika memilih? Ternyata enggak. Sejauh ini. Minimal dari hasil survei. Atau ini jadi kayak cuma obrolan aja. Gitu ya. Gitu. Betul seperti itu Mane. Bahwa isu ini bukan sesuatu yang penting. Kalau aku sih ngelihatnya itu karena ya mohon maaf ya itu maksudku gini, karena kita udah lama banget menormalisasi hal-hal kayak gitu jadinya gitu loh. Ini nggak salah kok secara ini, tapi etikanya tuh banyak banget yang dilanggar gitu. Dan akhirnya publik sendiri juga jadi mungkin mereka juga jadi ngerasa, oh ini nggak apa-apa kali ya, apalagi pemilih makin ke bawah, makin itu jadi sesuatu yang normal. Mungkin mereka akan berpikir bahwa this is how it is gitu. Gitu. Dan itu banyak banget, aku ketemu banyak banget sama orang-orang muda yang berpikir ya emang kayak gitu bukan gitu. Nggak ngaruh sama kita juga nantinya gitu, nggak ngaruh sama lapangan pekerjaan misalnya, nggak ngaruh sama that's how politik works gitu. Akhirnya jadi kayak gitu. Padahal kita punya pilihan gitu. Ada satu cawapres yang kemudian suka ngomong kayak kemarin saya sempat ngomong gitu bukan sempat kemudian menanggapi pernyataan itu waktu beliau bilang nyoblos itu bukan untuk milih yang terbaik karena nggak ada gitu. Jadi nyoblos itu supaya yang jahat nggak jadi pemimpin gitu. Menghindarkan yang jahat nggak jadi pemimpin. Terus aku bilang kalau gitu lesser of evil dong Pak gitu. Kita lesser of evil mulu tiap 5 tahun gitu. Maksudnya nih masa kita Indonesia nggak punya beneran yang oke, yang baik gitu. Dan lucunya orang yang bilang iya lesser of evil itu kemudian ikutan kontesnya. Jadi maksudnya gini, ini Bapak bagian dari lesser of evil apa gimana nih Pak? Sebut nama. Sebut nama atau justru kasih tahu aja. Ini yang masih dianggap keluarga atau dianggap teman? Itulah kemudian kenapa kita mendorong bahwa proses demokrasi ini tidak hanya berhenti di soal prosedural, bukan hanya soal tata laksana, tapi soal substansi, soal nilai, gitu. Ini menjadi alasan sekaligus penjelasan kita ya, kenapa kita Kompas TV terutama berminggu-minggu fokusnya soal MK, karena ada nilai yang dibela, ada nilai yang diperjuangkan. Apa itu? Yaitu nilai kenegaraan, nilai-nilai kebangsaan, yang itu tercermin dari semua yang ada di konstitusi negara. Jadi kalau orang bertanya, kok kayaknya nggak move on, kayak nggak terima sama paslon itu, sampai nyebut-nyebut seolah-olah mau menggagalkan dan sebagainya. No, kita itu urusannya prosedural. Tapi kita mengingatkan bahwa sejarah mencatat kita pernah bersikap soal itu. Nah, pertanyaannya, kalau itu tidak turun ke grassroots, ya biarkan, ini kan bukan soal hasil 2024, kita nggak bicara itu. Dalam jangka panjang kita bicara bahwa menjadi pembelajaran bagi masyarakat, bahwa hari ini belum nyampe ke grassroots, itu jadi pelajaran dan evaluasi kita. Itu adalah tahapan yang ya jangan-jangan soal konstitusi, soal MK itu terlalu elit, sehingga tidak sampai
Nah, tapi kan kita berpikir jangka panjang. Yang sampai ke bawah emang beras, kaos, gitu. BLT gitu ya. BLT. Ya. Soalnya Pak nggak nyampe beras. Atau bahkan nggak itu, bahkan mungkin belum nyampe itu. Karena saya gini ya, ini ada satu hal yang kemarin saya alamin tuh. Jadi saya kemarin ngasih jokes, terus joke saya di quote, terus ditempelin nama paslon gitu. Padahal maksud saya itu joke-nya emang istilahnya nge-roasting satu paslon, tapi bukan endorsement untuk paslon yang lain, bukan gitu. Saya nggak mengendorse. Saya disclaimer dulu. Saya mau klarifikasi. Saya mau bilang, saya tidak mengendorse pasangan capres cawapres manapun. Itu dulu. Oh, yang kita butuh aman bukan amin itu. Iya, betul. Itu bukan endorsement, itu joke untuk nge-roasting satu calon, tapi itu bukan endorsement untuk membenarkan dukungan kepada satu. Iya, itu bukan. Nah, masalahnya adalah pada saat itu dimunculkan, terus banyak nih dukungan pendukungnya yang tadi itu gitu ya. Yang mungkin yang aman apa yang amin nih? Yang amin. Oh, yang amin. Tapi mungkin nggak aman. Tapi mungkin nggak aman. Nggak aman tuh maksudnya tuh ya semua orang kan pasti nggak aman. Nggak ada 100% aman. Itu mereka tuh marah sekali gitu. Marah sekali terus ngata-ngatain apa segala macam gitu ya. Terus yang saya heran tuh gini, saya tuh waktu lihat mereka marah-marah gitu ya, karena dianggap saya tuh ngeledekin paslonnya mereka gitu ya. Wah, mereka ngamuk-ngamuk segala macam. Saya tuh pengen ketawa, saya tuh pengen gini, kalian tuh belain apa? Kalian tuh lagi belain orang-orang yang lagi nyari kekuasaan loh. Marah kalian tuh buat apa sih gitu? They're not even worth your anger. Itu yang sebenarnya saya pengen ngomong ke teman-teman muda gitu. Jadi ini banyak banget. Kalau muda ngadepnya ke sana, Pak. Kalau muda ngadepnya ke sana. Ini Nah, aku pikir kita adalah teman. Jadi maksudku jangankan nyampe di bagian beras dan segala macam itu loh. Tapi udah dari awal kita pakainya sentimen dulu gitu, ngamuk-ngamuk sendiri. Bukankah itu yang paling gampang ya? Dan itu kan permainan lama ya. Itu selalu dimainkan, emosi orang tuh selalu dimanfaatkan untuk hal kayak gitu. Kita karena lebih mudah untuk menggerakkan perasaan orang. Yang biasa memainkan emosi orang. Iya. Yang biasa dimainkan. Korban ya. Iya nggak sih? Maksudnya terus apa bedanya gitu sekarang? Apa bedanya sekarang? Kenapa kita harus tercengang? Kenapa kita harus merasa bahwa ini adalah sesuatu yang berbeda? Permainannya lama semua kok. Artinya kita nggak maju-maju. Ya. Kita masih berada di titik yang sama setelah sekian proses demokrasi kita lalui gitu loh, Nit. Tapi kita penting loh mengklirkan ini. Kenapa? Di pemilu sekarang ya paling tidak 50% lebih kan anak muda. Dari 204 DPT itu 61%. Anak muda. Pemahaman ini yang menurutku jauh lebih penting sampai, dan kita tentu tidak bisa berharap jangka pendek. Karena ini kan akan panjang. Kalau kita melihat bahwa anak muda ini masa depan. Tapi kalau anak muda ini masa sekarang untuk kebutuhan jangka pendek, ya itu yang terjadi. Bahwa apa sih disoal? Kenapa sih disoal? Kan nggak masalah. Yang penting anak muda. Yang penting anak muda. Tapi kalau kita bicara jangka panjang, bukan itu. Dan ini perlu perjuangan. Perlu waktu. Termasuk dicaci maki di sosmed. Gitu itu Tapi emang kalau orang tua yang ngomong perlu Semua langsung hening gitu. makanya saya langsung menunduk. Saya langsung menunduk. Orang tua yang ngomong memang begitu saya, Bang. Banyak saya langsung menunduk gini. Kalau orang tua ngomong begitu ya, Bang. Yang paling nunggu ini loh. Nggak, tapi harus diklarifikasi juga ya, Nay, bahwa anak muda juga bukan berarti kita antipati ya. Maksudnya kita sangat semangat untuk Itu udah jelas. Nah itu malah maksudku, kita mungkin fokusnya perlu di substansial itu tadi. Gini, kita jangan lagi ngomongin demokrasi cuman permasalahan coblos-coblosan. Siapapun boleh nyoblos dan segala macam, bukan itu. Ya, itu cuma salah satu bagian kecil aja gitu. Salah satu indikator.
Iya betul, salah satu indikator. Tapi maksudnya yang paling penting ya demokrasinya juga harus sehat gitu. Ya buat apa punya demokrasi tapi kemudian juga nggak sehat. Ya setuju. Bukan, tapi kita tadi mau ngomong buat apa nih demokrasi kalau ujung-ujungnya dinasti. Gini, saya kalau dinasti kalau saya nggak masalah. Yang jadi problem itu, nah sekali lagi ini nih, yang jadi problem itu bukan dinasti as in, wah itu anaknya Pak Jokowi jadi nggak boleh tuh sama sekali, nggak gitu. Iya gitu. Bukan karena bapak saya pernah jadi presiden makanya kenapa sekarang saya di seni gitu kan. Oh karena saya udah nggak bisa masuk politik, nggak begitu gitu. Tapi yang jadi problem itu adalah karena ketika dia naik dia menggunakan perangkat negara, itu satu, untuk memuluskan jalannya, itu satu. Yang kedua, ayahnya sedang menjabat gitu. Berkuasa. Iya, itu kedua. Ketiga, si hakim MK ini aja udah dari awal udah posisinya sebenarnya kan juga ini kan iya gitu. Itu kan dari awal, maksudnya harusnya itu udah jadi apa ya? Ya nggak ada yang salah kan kalau paman belain keponakan itu. Iya, meskipun nggak semua paman ada paman yang ditelikung keponakan. Aku nggak ikutan loh ya. Yang ini amin atau aman? Tapi itu juga menarik. Saya pengen ngomong itu juga. Ini bukan semata pembelaan terhadap ayah saya ya, tapi gini, banyak orang kemudian melihat keterlibatan pihak itu sebagai ini hanya konflik personal karena ini konflik keluarga. Tapi Pak publik miss untuk menyadari bahwa ini ada orang yang kemudian dia itu melanggar banyak banget. Contohnya ayah saya itu sudah ada itu kekuatan hukumnya, tidak membolehkan penggunaan namanya misalnya segala macam yang kemudian itu dilanggar oleh mereka gitu ya. Atau kemudian spin off words gitu. Bagaimana kemudian narasinya dibikin, enggak kok nggak ada apa-apa kok, kami nggak ada apa-apa, itu tuh sebenarnya cuma pura-pura gitu segala macam. Ya nggak mungkin diklarifikasi karena kalau mau ya silakan klarifikasi ke bapak saya kan gitu kan. Nah, publik itu menganggapnya itu permasalahan personal, tapi miss untuk melihat bahwa ini ada loh orang yang akan menggunakan berbagai macam cara untuk bisa berkuasa gitu. Untuk ada di tampuk kekuasaan. Ini yang kita sering banget miss gitu, hal-hal yang substansial yang sebenarnya jauh lebih penting untuk diwaspadai gitu. Tapi aku agak curiga nih Mbak Ana ini. Mbak Ana ini agak kencang kritik Gibran gitu. Karena jangan-jangan nyesel dulu pas jadi anak presiden nggak cepat kesempatan kayak Gibran juga. Iya, nggak maju saya itu. Tapi ada politik gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu kan. Gimana? Iya. Penyesalannya bukan karena nggak maju ya. Misalnya karena kenapa bapak aku bukan tipikal yang ya itu poin juga, itu poin. Dalam konteks membandingkan ya itu penting kan. Antara ini sama-sama presiden. Sama-sama presiden. Bisa juga ya selain dengan Gus Dur juga bayangkan dan SBY juga bisa dan Gus Dur mengajukan nama AHY Bu Mega meskipun sempat mau, tapi pada akhirnya kan enggak gitu kan, karena memang di dalam internalnya ternyata secara elektabilitas tidak kompetitif misalnya, apapun alasannya. Tapi kalau itu jadi halus. Seandainya kompetitif mungkin maju. Gitu. Nah ini yang gini, kenapa kita terus menyoal ini? Ada satu hal yang kita harus ingatkan bahwa kita bermimpi ya. Anak-anak muda yang disebut-sebut oleh media itu sebagai dominasi anak-anak muda di pilpres kali ini, di pemilu kali ini, itu datang ke TPS bukan karena mobilisasi kelompoknya, tapi dia datang dengan kesadaran. Oke, saya datang ke TPS untuk memperjuangkan nilai apa. Itu kan mimpi kita. Tapi hari ini kan orang bilang sepesimisnya kita tidak boleh kehilangan harapan. Karena itu kita terus menyampaikan ini bahwa tidak mudah. Kenapa? Karena selalu dianggap ini nggak ikhlas ini Prabowo sama nggak move on. Takut ini kalah. Takut kalah. Kita kesampingkan itu. Bagaimana sekarang caranya dengan situasi komunikasi yang sangat kompleks sekarang, tapi juga bisa memudahkan. Masih ada waktu nih sampai dengan Februari. Bagaimana menyadarkan? Kalau nggak cukup Februari, kita berpikir masa depan. Gimana ya komunikasi yang efektif ke anak muda? Supaya dia juga dapat substansinya. Tidak hanya
prosedural. Karena sekarang ini sosialisasi KPU, sosialisasi pemilu dari penyelenggara pemilu selalu mengatakan tahapan pemilu A, B, sampai ngelotok tuh kayak penataran P4. Tapi substansinya jarang disampaikan. Jadi cuma kayak jadwal aja ya. Datang itu nggak salah, datang simulasi ke TPS. Tetap butuh. Itu butuh gitu. Tapi nilainya gimana? Tumben-tumbenan dia serius ini. Ya kan mengimbangi dia. Biar nggak ngekek-ngekek terus gitu. Ya gimana ya caranya ya menyampaikan dengan ada sosmed kayak kemarin kan rame di misalnya di sosmednya naik. Itu kan menurutku pembelajaran yang baik. Orang melihat kan dan biasa aja nyikapinya, jangan marah-marah. Biasa aja. Ya, kayak slogan partai PDIP U23 itu. U23 itu loh. Santuy. Gimana gini ya? Oh gini ya. Korea gini. Itu kan Korea. Santai dan santuy. Gimana nih? Kita punya cara nggak? Menurutku punya bayangan nggak? Ketawanya enak banget. Ini namanya apa? Ketawa karir ya? Ketawa karir. Ketawa biar sebagai komplimen. Iya, karena itu problem kita hari ini Mbak Nay. Ketika kita mengkritisi sesuatu, kita dianggap karena kita sedang menembak sesuatu gitu loh. Karena kita tidak suka dengan dalam tanda kutip konteksnya adalah politik praktis ya, bukan value gitu loh. Sementara yang kita kritisi misalnya adalah problem value-nya gitu, etikanya misalnya, asas kepatutan misalnya. Ya tapi jangan curhat gitu, biasa aja. Jadi jurnalis dimaki orang ya biasa aja. Enggak. Tapi ini kan banyak didiskusi, Nay. Artinya kan diskusinya kan sebenarnya sudah banyak ya ngomongin soal gimana cara komunikasi ke anak-anak muda di luar komunikasi media sosial. Ya komunikasi ke anak muda nih yang dikomunikasiin apa gitu, karena banyak juga yang dikomunikasiin ya tadi itu soal kemudian membranding supaya jadi gemoy gitu misalnya kayak gitu kan. Iya. Bukan yang substansi. Iya, tapi itu works ya in a way ya, yang soal itu ya. Iya. Iya. Tapi ya itu tadi substansial. Kalau mau ngomongin substansial ya contoh yang paling penting. Keteladanan. Iya sih bener ya. Kok ngomong contoh keteladanan langsung kayak pesimis gitu? Ya contoh. Ya memang hari ini mungkin agak susah dari keteladanan. Makin berat gitu. Betul. Hari ini siapa yang kita bisa jadikan contoh? Panutan. Elit yang muncul ya. Tanpa mengerasa hormat bapak-bapak. Iya, ini kan pertanyaan ya. Ini pertanyaan ini terbuka. pertanyaan. Ini sekaligus Iya, tantangan buat Anda sekalian. Gini, Jadi apa namanya respectfully speaking ya. Nah, Dengan hormat. nah. With all due respect. Respect. Contoh. Kalau lo pribadi, Nay pribadi terpikir nggak ada yang sudah bisa kemudian dijadikan contoh? Close to it. Ya kalaupun ada bukan politisi. Bagus. Nice save. Anak-anak muda yang memang sudah berniat datang ke TPS jangan berubah pikiran gara-gara nonton ini ya. tetap harus datang ke TPS ya. Meskipun nyoblos semuanya. Kan adil. Kan adil dalam perspektif tertentu gitu. Karena semuanya. Karena itu perlu pendidikan politik praktis itu tadi. Cara mencoblosnya nggak boleh semuanya. Kalau orang tahunya adil kan semuanya bagi rata. Ya itu satu komunikasi yang salah. Iya, itu kan cara. Nggak boleh adil Gitu, terus suara. Kalau orang nggak ngerti, taunya adil tuh begini, kan harus adil. Coblos semuanya. Ditanya sama orang tuanya, kamu coblos semuanya. Tiga-tiganya. Tapi jangan-jangan aku juga mikir, itu kan Jokowi katanya karena dalam tanda kutip gitu ya, misalnya dianggap sedang dalam tanda kutip emaskan anaknya misalnya untuk maju di Pilpres karena dia terlalu lama berkuasa misalnya. Udah 9 tahun. Kan itu normal. 10 tahun. Dibanding Gus Dur kan 8 Jokowi, Mas. Oh iya. Ya soalnya kalau Pak Jokowi itu kan emang modal beneran. Kalau Gus Dur kan modal dengkul. Itu juga Modalnya bukan dengkul Gus Dur kan. Jamin Rais. Modalnya Amin Rais. Jadi cepet. Cepet turun juga gitu. Tapi ya Gus Dur kan presiden pertama pasca reformasi kan. Itu yang harus diakui, secara harus mencatat itu gitu. Ya, dia produk reformasi. Produk reformasi pertama, meskipun belum dipilih secara langsung waktu itu gitu ya. Tapi mungkin nggak Mbak Nay misalnya kalau katakanlah Gus Dur berkuasa lebih lama gitu loh, pada akhirnya juga akan terjebak dalam kondisi seperti itu. Ya omku kemarin ngomong kayak gitu tuh. Om yang mana nih? Om yang mana? Omku dokter. Bukan harga. Iya.
dokter bukan hakim. Dokter. Tapi ini juga Omku pada saat ngomong itu juga ini jauh sebelum kasus Gibran kemudian dicalonkan gitu. Dan bahkan sebelum kasus MK itu. Jadi Omku sempat nonton aku di satu TV gitu, terus Omku bilang, "Yo, aku tuh salah satu hal yang aku syukurin itu adalah bapakmu tuh nggak lama-lama jadi presiden." Saya bilang, "Kenapa Om?" Gitu. Ya soalnya kalau lama kekuasaan itu bisa mengubah kita. Kita nggak tahu bisa berubah jadi apa gitu kan. Apalagi semakin lama kekuasaannya, semakin sulit kita untuk lepas dari si kekuasaan. Jangan jadi ketua DPR nih kalau lama berkuasa. Iya. Salah. Meskipun sebenarnya, Iya. aku matiin toa, nggak matiin mic, aku matiin toa. Tapi maksudku ya mungkin bapak nggak tahu, mungkin bapakku bisa, tapi orang-orang di sekelilingnya belum tentu juga gitu. Yang kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Tapi maksudku guys ya. Ngerasa pernah ada di posisi itu emang sesuatu yang subtle banget sih. Dia masuknya pelan-pelan gitu kan gitu. Terus ya abis ini pengennya apa? Pengen ini itu juga. Ternyata bukan cuma hammer dan cinta yang memabukkan ya. Tapi kekuasaan sudah bisa memabukkan. Harta, tahta, atau nyawa. Nyawa. Serem juga ya tiga itu. Soal kekuasaan. Judi slot. Itu memabukkan juga. Iya. Kekuasaan memabukkan. Itu kan yang kemudian dijelaskan oleh pendukung-pendukungnya Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi itu sedang berkorban. Kenapa? Untuk menjaga yang disebut dengan giant leap, lompatan besar untuk Indonesia yang lebih maju. Dia ingin menjaga kelangsungan pembangunan sehingga menempatkan anaknya dan dia pasang badan. Boleh aja pendapat begitu sebagai pembelaan. Tetapi kalau disandingkan sekali lagi dengan nilai, dengan norma, dengan nilai-nilai kebangsaan, dengan ketaatan kepada konstitusi, ya kita juga boleh menjawab bahwa tidak harus dengan cara menempatkan dan menerobos atau mengubah konstitusi, aturan main dalam jelang pertandingan dari 6 bulan jelang pertandingan. Kemarin ada satu kiai, saya ngobrol sama si kiainya itu, terus kiainya saya lagi konsultasi soal apa yang akan kami bawa di Haul Gus Dur selanjutnya gitu ya, tahun ini gitu. Terus kiai itu ngomong gini, ya demokrasi itu apa sih tujuan utamanya? Tujuan utamanya itu kan adalah kepentingan bersama gitu kan, kepentingan semua gitu. Nah dalam demokrasi itu bukan hanya kita berani menang, tapi kita juga berani kalah untuk demokrasi tadi itu. Gitu. Jadi seberapa besar kita juga berani memberanikan diri kita untuk ya udah saya nggak harus menang kok, in order supaya demokrasinya jalan. Jadi mengutamakan demokrasi maksudnya gitu. Ini substansial. Bersama. Ini demokrasi substansial. Artinya dia maju, dia oke, kalah nggak apa-apa. Tapi paling tidak, saya punya kesempatan masuk dalam orbit untuk menebar gagasan, ide-ide baik, ya kan? Usulan-usulan yang mungkin belum tentu relate sama grassroots, karena ada faktor itu tadi, beras, kaos misalnya. Tapi tetap berjuang. Bukan begitu? Ini Amin atau Aman? Ya tanya naik. Kenapa ya bisa kepikiran itu? Tapi Oke lah, sampaikan bukan endorse. Aku penasaran. Kenapa ya bisa kepikiran Amin sama Aman itu? Pengen tahu aja, iseng atau apa gitu kan? Tentu nggak iseng loh. Ini sekali gue klarifikasi. Ayo kalau emang bukan mengendorse apa sih? Aku nggak mengendorse. Iya nggak, memang itu bukan. Gini. Apa? Kalau spontan kok rasanya? Gini. Aku tidak mengendorse apa yang nanti siapapun yang nanti aku coblos itu urusanku. Aku tidak sedang mengajak orang lain untuk ikut dalam pilihanku gitu. Terserah kalian mau milih siapa gitu. Jadi nggak ada endorsement apapun gitu. Dan aku merosting mereka sama ininya gitu, bahwa beberapa kali mungkin publik nggak tahu gitu. Monggo silakan aja misalnya.
publik jadi berpikir aku mengendorse Pak Ganjar misalnya, karena jarang lihat roasting. Aku roasting Pak Ganjar di depan Pak Ganjar bahkan. Gitu. Kalau kemarin Kiki Saputri bahkan nggak berani nge-roasting Pak Ganjar soal Wadas, Pak Ganjar udah duluan aku roasting soal Wadas. Gitu. Jadi sama. Jadi tapi nanti siapapun yang aku coblos, aku nggak masa perlu mengendorse. Urusan pribadi Urusan pribadi. di dalam bilik suara. Tapi kalau misalnya Mbak Ana ini kan pernah berada di lingkaran istana ya. Maksudku meskipun tidak selama Gibran, tidak selama Kaisang misalnya. Memang apa lingkungan istana itu bisa mengubah karakter orang gitu. Alah, nggak usah istana, jadi ketua RT aja bisa berubah karakter. Istana lah. Pantesan dia berubah sekarang. Jadi bos saja bisa berubah. Ya, artinya bisa dipahami kalau Gunawan Muhammad menangis. Bukan gini, menetiskan air mata. artinya gini, kalau kita sadar betul bahwa kekuasaan itu bisa melenakan kita, kalau kekuasaan itu bisa membuat kita yang tadinya taat dengan konstitusi, yang tadinya kita paham, ya dari kita ada kesadaran membatasi diri, itu yang tadi bilang. Dan regulasi juga membatasi kan. Oh iya, itu satu hal. Tapi kan kembali kepada yang sebut habitus itu loh. Kebiasaan di internal grupnya itu. Nah kalau di keluarga Gus Dur mungkin kan sudah biasa melihat kekuasaan itu sebagai sesuatu ya wis lah, titipan, wis lah gitu. Tapi ada juga yang hari ini kalau kuasa Gus Dur nggak jadi presiden nggak paten. Nah itu kan itu kalimatnya gitu. Artinya memandang kekuasaan itu sebagai sebuah ya sudahlah hari ini lagi dapat sebagai sebuah medium. Nah ini kan yang kita harus sampaikan Kim, karena Gus Takim ini kan banyak programnya. Jangan cuma soal banyak luhannya tadi. Banyak luhannya. Banyak luhannya, banyak nggak ngeluh sebenarnya, menyampaikan aspirasi. Ngeluh mulu sih, kurang bersyukur nih kayaknya. Sekarang kan gitu dikit-dikit digituin. Lu ketawa banget kencang banget lu. Dia bahagia banget. Dia paling bahagia tuh. Tapi tetap ya, maksudnya ini akhirnya karena lagi deadline gitu kan. Ini kan ya sudah itu sudah terjadi kan, PR-nya adalah bagaimana berikutnya gimana, biar pertanyaannya begitu. gitu maksudnya. Biar move on gitu kan. Sama juga kita juga tentu mengharapkan nggak cuma yang muda ngaku muda kelihatan muda kan gitu. Apa yang akan mereka bawa ke meja gitu. Yang muda ngaku muda kelihatan muda. Padahal nggak muda. Dia nggak apa-apa loh, nggak mudah itu nggak apa-apa loh. Iya, benar. Ini ageism banget, ini terlalu ini salah satu efek terlalu mengglorifikasi anak muda juga itu loh. Yang penting lugu, yang penting sehat. Kan kalau kesempatan semua. Sama gemoy. Berikan aku 10 anak muda, aku jadikan ku gerakan. Apa sih? BTS itu apa sih? Gila, gue langsung blank gitu di depan kamera, langsung blank. Ami, maafkan aku. Jangan dihabisi. Iya, lagi-lagi. Jadi pertanyaannya sama soal ini loh, kaum privilege itu loh, Nay. Kan semua kan selalu bertanya-tanya soal jadi apa yang kaum privilege bisa berikan kepada kita. Kamu ini kok langsung ingatnya ke aku? Ini nyindir apa? Kamu calling out aku ya? Kamu lagi calling out aku. Iya, saja. Iya dong, gitu kan. Ya udah, apa yang mau dibawa? Kalau misalnya memang yang dijadikan alasan untuk memajukan seseorang yang muda itu untuk memastikan kemajuan bangsa karena punya privilege, berarti apa yang bisa dia berikan? Maksudnya gitu. Apa yang bisa kita tagih dari situ? Kemarin saya diceritain sama teman, dia di bagian penyelenggaraan pemilu. Tapi daerah gitu. Itu banyak banget yang para calon-calon itu. Mereka bahkan nggak tahu tugasnya ngapain, ininya ngapain gitu. Atau bahkan ada, dan terutama itu anak muda yang kayak gitu. Ada bahkan yang ditanya, oh dia di partai A itu atau partai B gitu. Terus ditanya ketua partainya yang mana, dia juga yang nggak tahu. Tapi maksudnya gini, Iya. Tapi gini, terlepas dari itu, artinya maksudnya gini, ya itu melihat
politik itu terus nggak tahu, mungkin buat jenjang karir juga kali, nggak tahu juga gitu. Job Tapi seeker akhirnya gitu ya. iya, job seeker apa perlu dimunculin sebenarnya di ini ya, bukan maksudnya di apa namanya street job gitu Atau CV gitu kan, pengalaman gitu. Nggak ada kata pengabdian sih. Itu yang paling penting. Enggak, ini kan maksudku kelihatannya sih sederhana ya apa yang disampaikan oleh Nay, tapi kan sebenarnya kan ini prinsip ya. Apalagi orang-orang itu kan yang katanya nanti akan mewakili rakyat di DPR atau DPRD, dan mereka punya fungsi yang sangat strategis toh. Selain anggaran, pengawasan, bikin regulasi. Sorry Gustip, aku tuh udah gak konsen. Ini anak ketawa mulu gitu. Tapi beneran, jangan-jangan emang mereka memang mewakili rakyat. Rakyat itu kan banyak yang struggling untuk mendapatkan cuan. Jadi mungkin mereka mewakili rakyat. Rakyat butuh cuan itu. Ya, kita harus akuin lah sampai sekarang pasca reformasi, demokrasi kita masih sebatas prosedural. Saya nggak mau lah menyebut tidak ada sama sekali, ada, tapi kecil sekali pemahaman-pemahaman itu. Sehingga ya kita jangan kaget kalau ada masyarakat mencoblos. Kenapa? Karena ini lebih besar. Itu fakta. Lebih besar apanya Mas? Balihonya Mas? Ya baliho bisa, berasnya juga bisa. Itu kan yang terjadi. Sebagian besar ukuran tubuh juga bisa. Iya, bisa gitu. Tapi kan tugas kita untuk memperjuangkan itu. Paling tidaklah kita yang bekerja di sektor informasi itu terus melakukan itu. Memperjuangkan yang kasih besar-besar tadi maksudnya. Ya. Paling tidak kita ini yang nggak dapat jabatan apa-apa. Ini Kita ini yang bagian pengabdian ini. yang bagian pengabdian ini. Dari kita ini dari tadi ngobrol berkali-kali ngobrol sesuatu yang mereka tidak pikirkan tentang kita. Tapi kita bahas. Mereka tuh nggak mikirin kita loh. Kita bahas. Sedih ya? Iya kan? Kok aku jadi sedih? Padahal kita berpikir kita mau jadi apa juga belum tahu gitu. Tapi kita bahas dan mereka belum tentu udah pasti tidak memikirkan kita. Paling tidak mereka berpikir mereka jadi atau tidak. Mulai dari kabupaten kota, mulai dari provinsi ya kan, sampai ke level negara. DPR RI atau capres dan cawapres. Nah, ketika kita mengatakan bahwa rakyat itu kan bacaan kita, kacamata kita. Sekarang ini kan yang belum ketemu, contoh aja deh kemarin. Sampai orang bertanya-tanya, bukannya kurang apa ya soal informasi tentang kebobrokan MK. Paling tidak berdasarkan Prof. Jimli kan, karena ada pelanggaran berat. Putusan Prof. Jimli mengatakan yang sudah dibuktikan. Tapi ini kan narasi propaganda dan dia bilang dari musuh politik. Nah, Itu banyak loh yang bicara kemudian yang takut kalah. Itu kita dihadapan oleh itu. Nah, hari ini kan itu sebenarnya PR ya. Maksudnya gini, publik nggak punya kemampuan untuk udah kemudian sekolah dikasih menyadari PR lagi. iya, bahwa ini nih ada persoalan gitu. Dan malah kemudian menganggap itu sebagai itu nih narasi propaganda aja ini gitu. Ini kan kayak istilahnya gitu ya, kalau mungkin contoh lain yang lebih nyata, misalnya kayak kalau hari ini kita mau ngomong Israel versus Palestina, aku netral aja, tapi lu nggak lihat ini ada orang lagi dijajah gitu ya, ada sekelompok orang dijajah terus diserang habis-habisan gitu, terus kita mau ngomong netral gitu, asin aku mengutamakan perdamaian, gimana mau damai gitu kalau mereka aja bahkan nggak hidup gitu, nggak bisa hidup untuk ngomongin perdamaian gitu sih. Jadi maksudku ketidakmampuan kita kemudian untuk melihat itu gitu, persoalan yang lebih substansial itu kan yang kemudian harusnya jadi PR gitu. Ya. Dan kita harus akuin itu masih jauh sekali dari ideal kan di Indonesia. Kita harus PR-nya akui. bapak-bapak. Jadi Kita mah karena biasa nggak ngerjain PR dulu ya. iya, kita tukang bolos kan. Enggak, kita nyuruh orang lain. Nyuruh orang lain untuk apa? Mengerjakan Kok mirip ya? Enggak, aku enggak. nyuruh orang lain tuh Nyuruh mengerjakan orang lain PR. untuk apa? Ini aku bukan orang yang lain. Bukan kan ya, Neh? Bukan. Aku enggak. Aku emang nggak ngerjain PR aja. Terus Kamu bilang nggak ngerjain nyuruh PR, orang lain. kamu anak. Nggak ngerjain PR ya sudah, terima konsekuensi. Ketimbang nggak ngerjain PR tapi nyuruh orang lain. Ayo. Udah gitu aku akuin bahwa itu adalah karyaku. Sebut saja namanya bukan Mawar. Ya. Oke, jadi aku rasa kita sepakat kalau masalahnya ada di situ.
Tapi bukan berarti kita jadi harus bersikap tadi contohnya netral, ya kan? Sama sekali kita nggak boleh bersikap netral, kita harus cari tahu lebih jauh soal apa yang anak muda bisa lakukan. Independen. Kurang lebih Independen kayak gitu itu ya. kita percaya diri, mengakui dan menghormati baik itu pendapatnya Gustakim, pendapatnya Nay, pendapatnya Nitya. Suasana itu yang membuat dialektika itu hidup. Tapi kalau hari ini kita menyampaikan nilai gagasan, dituduh macam-macam, seperti yang dialami oleh anak presiden ini, bener dong, anak presiden. Nggak berani nyebut mantan. Kan presiden kan sebutnya nggak ada mantan. Nanti dijawab ya Mandai. Tadi tuh gini, obrolan sebelumnya adalah ini obrolan pinggir jurang ya. Ini kayaknya nggak pinggir jurang, kita emang terjun sambil tabak emang gitu ya kan. Nggak ada lagi. Tapi ini kayaknya dari edisi Lantun ini paling nggak bener ini. Ini benar-benar ngelantur. Paling nggak asli. jelas. Gocekannya nggak kelihatan ya. Ya gitulah kadang-kadang gocekannya tiba-tiba jadi cawapres, tiba-tiba nanti Plot twist ya, putaran plot twist. politiknya banyak. Tiba-tiba jadi ya, tapi kan berangkat dari soal satu dua ide besar. Ya, soal anak muda. Anak muda tidak sekedar anak muda, tapi kita memperjuangkan yang namanya demokrasi substansi. Hari ini prosedural ya oke lah, mungkin baru tahapannya sampai di situ. Tapi kita harus berjuang sampai substansi. Bahwa yang substansi itu elektabilitasnya cuma paling kecil, ya nggak apa-apa. Kan harus siap kalah kan. Betul kan? Siapa yang harus siap kalah? Yang mana? Aman apa Amin? Aman atau Balik lagi. bukan gue loh ya. Daripada Nay sudah mulai merasa tidak aman. Bentar lagi gue ditelepon. Ini balik lagi udah mau klarifikasi, udah mau closing, dibalikin lagi aman atau amin. Ini negara banyak plot twistnya. Ini negara kita tuh kayak K-drama ya. Ya kayak drama Kayak ya. K-drama, banyak plot twistnya. Tiba-tiba jeng ada plot twist baru. Tadi Nggak udah ada klarifikasi. sangka. Ya doain aja K-dramanya ini, kita ini Indonesia genre-nya bukan film horor. Itu aja. Komedi. Ini berarti usul karena ada Nay, karena doanya seperti itu ditutup dengan apa? Bukan Kabur. Terima kasih Nay udah datang. Thank you banget udah menemani sebagai anak muda. Kita ketemu lagi di Lanturan episode berikutnya. Terima kasih. Nah,